Besok malam, Malam Puncak Anugerah Komedi Indonesia dimeriahkan oleh Sule, Nunu, Parto, Aziz Gaga, Indro Warko, Jarwoku, Marcel Widianto, Kome, Adul, dengan host Denny Cagur, Uci Sucita. Penampilan spesial dari Rina Nose, Abdel Temor, Bagito, Empat Sekawan, dan sederet komedian terbaik Indonesia. Malam Puncak Anugerah Komedi Indonesia 2022, besok malam jam 9. Kehadiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam acara wisuda mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari di Kabupaten Jombang, Jawa Timur disambut antusias oleh peserta wisuda. Dikenal sebagai pengusaha sukses, Sandiaga meminta agar generasi muda mampu berwirausaha serta terus berkarya dan berkreasi sehingga bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Kita memberikan bahwa ke depan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi menyandingkan antara ilmu kepesantrenan dan ilmu kewirausahaan ini bisa menghasilkan solusi dalam penciptaan 1,1 juta lapangan kerja tahun ini dan 4,4 juta lapangan kerja baru 2024. Menparekraf juga menemui Bupati Jombang Munjidah Wahab di kantor Bupati. Dalam pertemuan ini keduanya membahas potensi wisata religi yang ada di Jombang seperti makam dari mantan Presiden RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan makam Kiai Wahab yang berpotensi mendatangkan wisatawan. Dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Lika Apriliani, Auliansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memanggil Kapolri beserta seluruh Kapolda dan Kapolres se-Indonesia. Presiden memberikan pengarahan kepada seluruh perwira Polri di Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Para perwira Polri ini berkumpul di Istana Kepresidenan sejak pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Mereka tidak diperkenankan membawa ponsel, ajudan, tongkat komando, dan penutup kepala. Para perwira Polri mendapat pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. Para pihak berharap pengarahan Presiden ini bisa membawa perbaikan bagi institusi Polri yang belakangan menjadi sorotan publik. Pemirsa, pengacara keluarga Verdi Sambo memberikan keterangan baru terkait kematian Joshua yang menyudutkan Baradae. Namun demikian, kuasa hukum Baradae menegaskan kliennya konsisten dalam memberikan keterangan. Menjelang persidangan, tim kuasa hukum Verdi Sambo membeberkan sejumlah pengakuan baru yang dituangkan kliennya ke dalam berkas perkara. Salah satunya kuasa hukum Verdi Sambo mengklaim bahwa kliennya tidak memerintahkan ajudan yang lain, yakni Baradae atau Richard Eliezer, untuk menembak Brigadir Joshua. Pak FS menyebut hajar cat. Memang ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sebelumnya ketika, kalau dari berkas yang kami pelajari, ketika sebelumnya di lantai 3 di rumah Saguling, yang disampaikan oleh Pak FS adalah untuk backup kalau sesuatu terjadi. Saya tidak bisa sampaikan secara detail ya saat ini karena tidak elok kalau kami membuka terlalu rinci. Nanti pada proses persidangan akan kami sampaikan. Sementara itu, pengacara Baradae Eliezer, Roni Talapesi, meyakini keterangan kliennya konsisten bahwa Eliezer diperintahkan Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Joshua. Richard Eliezer Baradae mengakui perbuatannya melakukan penembakan berdasarkan perintah. Dan dibuktikan dengan konsistennya dia selama berproses, dia mengungkap kasus ini menjadi terang didampingi oleh LPSK. Perlu diingat juga bahwa LPSK itu dalam penerimaan, dalam memberikan status justice collaborator itu ada syarat-syaratnya yang ketat gitu loh. Jadi syarat itu menurut kami sudah dilewati oleh saudara Baradae sehingga status menjadi justice collaborator sangat layak. Ya. Keterangan Baradae ini sesuai saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka 9 Agustus lalu. Listio mengatakan tidak ada tembak-menembak di rumah Verdi, yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Joshua. Ya, untuk menanggapi klaim baru pihak Verdi Sambo sudah bergabung bersama kami pengacara keluarga Brigadir Joshua Martin Lukas. Selamat sore Pak Martin. Selamat sore Mbak Safa dan Mas Wilson. Apa kabar? Baik.
Baik Pak Martin, bagaimana tanggapan Anda terkait ada klaim baru dari pihak Ferdi Sambo yang menyatakan hanya memerintahkan Barada Eliezer untuk menghajar Brigadir Joshua bukan menembak? Ya, sebenarnya ya kalau kita membahas ini secara normatif ya, tersangka itu kan punya hak ingkar. Ya, tentunya mereka ataupun para tersangka ini yang terpojok akan membuat alibi-alibi untuk meringankan ya. Namun yang saya lihat saat ini, awalnya saya pikir mereka ini hanya mau menghilangkan unsur perencanaan ya, dengan menghilangkan ataupun mendegradasi sifat-sifat yang bentuknya keterlibatan secara perencanaan. Namun kalau saya lihat sekarang berdasarkan pernyataan dari para kuasa hukum ini, mereka bukan hanya mau menghilangkan unsur perencanaan, tapi mau tujuannya untuk bebas murni. Kenapa saya bilang begitu? Karena Ferdi Sambo melalui penasihat hukumnya ingin mengkonstruksikan kasus ini bahwa yang terjadi itu bukan perencanaan pembunuhan, bukan pembunuhan, melainkan perintah untuk menghajar yang salah ditafsirkan oleh Barada Richard Eliezer. Nah, ini yang menurut saya sandiwara palsu ya, ataupun kalau saya boleh simplifikasikan seperti komedi tengah malam gitu Mbak Safa dan Mas Wilson. Tapi ya tidak masalah. Saya pikir nanti publik itu bisa cerdas ya untuk menilai, jaksa penuntut umum juga lebih bisa objektif untuk menilai, majelis hakim juga lebih objektif untuk menilai. Namun di sini yang saya lihat yang justru tidak objektif adalah para penasihat hukum yang baru ini. Padahal dari awal mereka sudah mengatakan dalam menangani perkara Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, mereka akan melakukan seobjektivitas mungkin, ya, tidak akan membenarkan yang salah dan tidak akan menyalahkan yang benar. Nah, namun, ya, kalau saya lihat ini mereka sudah kehilangan pakem mereka di awal. Baik, Seperti ini menurut itu. Anda, Bang Martin, apakah sebagai mungkin bentuk tanda kutip ancaman atau mungkin perang psikologis sehingga mungkin agar mengarahkan omongan Baradae saat persidangan nanti? Ya, jadi gini, kalau tadi dibilang hajar ya, sebenarnya kan saya males menanggapi ini karena sudah saya tanggapi ulang-ulang, tapi kita ulang lagi. Kalau dibilang hajar, ya, kita harus merujuk dulu pada pertemuan di Jalan Saguling ya. Orang yang pertama kali diperintah itu adalah Ricky Rizal. Ya. Ricky Rizal itu mengatakan bahwa Ferdi Sambo itu perintahnya menembak. Karena tidak kuat mental, akhirnya Ferdi Sambo menyuruh Richard. Ya. Chat, kamu tembak itu Joshua karena katanya melecehkan ya. Lalu menurut keterangan Richard Eliezer juga melalui penasihat hukumnya, pada saat itu Ferdi Sambo memberikan kotak magazine dan juga menyuruh mengisi magazine dengan peluru itu Glock 17 sampai penuh. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi ya, status para aide de camp ini, Richard Eliezer itu bukan aide de camp. Ya. Dia ini adalah seorang supir yang kebetulan anggota BRIMOB diperbantukan untuk supir, bukan untuk ajudan. Nah, yang kita tahu juga bahwa Richard Eliezer ini, dia ini baru menggunakan senjata itu di awal tahun ini. Ya. Dan kalau kita sangkut pautkan dengan yang terjadi mengenai obstruction of justice yang melibatkan seorang perempuan yang berpangkat AKP yang bernama Diah Chandrawati yang memfabrikasi surat izin senjata atau melakukan obstruction of justice, ini ada keterkaitan, ya. Jadi tidak mungkin Richard Eliezer itu menembak kalau tidak difasilitasi. Nah, siapa yang memberikan dia peluru? Siapa yang memberikan dia pistol? Siapa yang memberikan dia perintah untuk menembak? Dan siapa yang memberikan izin senjata itu agar terlihat sepertinya Richard Eliezer itu sebagai supir yang diperbantukan untuk menyupiri keluarga dari Pak Sambo itu legal memiliki senjata. Nah, ini juga nanti sulit untuk dibantah ini oleh para penasihat hukum dari Pak Ferdi Sambo. Nah, ini yang memang saya sesalkan gitu loh. Jadi sudah tidak objektif lagi mereka. Baik. Bang Martin, singkat saja, apa yang Anda persiapkan dan juga keluarga klien Anda persiapkan untuk persidangan Senin depan nanti? Ya, yang pertama ya, kalau untuk persiapan, tentunya kita akan sesuaikan dengan agenda. Kalau benar-benar peran dari keluarga itu kan nanti di sidang ke-5 setelah putusan sela, ya. Di situ nanti kita akan mempersiapkan saksi-saksi secara mental dan juga secara
materi ya untuk mereka untuk mengingat-ingat lagi, jangan sampai lupa, dan juga mempersiapkan kesehatan. Itu dari segi untuk persiapan saksi. Nah, Baik. kalau untuk surat dakwaan, saat ini kan sudah ada ringkasan-ringkasannya. Nah, ini sudah kami pelajari, dan nanti untuk lebih detail pada sidang pertama, pada saat pembacaan surat dakwaan, kami akan mencatat ya setiap poin-poinnya, dan apabila nanti ada ya hal-hal yang sifatnya tidak tajam ke arah 340, ini akan kami jadikan bahan untuk kami pertanyakan pada saat pemeriksaan saksi pelapor yang akan dihadiri oleh pelapor, dalam hal ini adalah Kamarudin Simanjuntak. Baik, Itu terima kasih. persiapan jangka dekat. Nah, persiapan jangka jauh tentunya kami akan selalu menyiapkan jawaban-jawaban atas lawakan-lawakan yang nantinya mungkin saja akan dirilis lagi oleh para penasihat hukum dari Bapak Ferdi Sambo maupun Putri Chandrawati. Baik, terima kasih Bang Martin Lukas atas informasinya. Kita nantikan seperti apa jalannya persidangan pekan depan. Dan